kata-kata yang penting, dan ini menjadi salah satu semangat kita, jadi habit kita hari ini, raih dan taklukkan. Kalau kita hari ini meraih dunia dan taklukkan dunia untuk agama kita, untuk Allah SWT, untuk kebaikan akhirat kita, tidak hanya untuk kebaikan dunia saja, saya akan mengajak kepada Anda satu semangat ya. If you want something you never had, you have to do something you have never done. Ini semangat kita. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Ini semangat kita. Anda diajak untuk memiliki sesuatu yang belum pernah Anda miliki. Saya kemudian mengajak kepada Extreme Coaching untuk mulai membayangkan bagaimana menjadi miliuner dalam waktu 4 bulan, meraih uang, harta, rezeki Allah sebesar 1 miliar dalam waktu 4 bulan, 120 hari. Banyak yang mengatakan bahwa itu tidak pernah saya bayangkan dan saya miliki. Oleh karena itu saya mengajak kepada Anda semuanya hari ini, jika Anda melihat sesuatu yang belum pernah Anda miliki, maka Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Salah satunya begini, salah satunya adalah hari ini kita ngomongin bisnis, duit, tapi yang diomongi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba dari situ dulu. Kita melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Ketika mereka berbisnis, maka yang dipikirkan mereka adalah strategi. Gimana jualan laris, strategi gimana prospeknya segera bisa terrekrut, strategi gimana bisa tumbuh terus. Nah, kita balik hari ini, strategi itu sebagai hard skill untuk meraih kemenangan dan keberhasilan itu paling kita berikan hanya 15%. Karena isinya adalah angka-angka. Tapi bagaimana angka-angka itu bisa terwujud, kita raih, kita butuh intervensi yang maha kuat, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dukungan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh endorse teman-teman semuanya. Endorse teman-teman semuanya. Endorse kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hari ini akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan karena ingin memiliki sesuatu yang tidak pernah kita miliki, maka jadikan Allah sebagai pokoknya, sebagai kekuatannya, sebagai tempat kita bersandar. Sehingga kita nanti kalaupun dapat, tidak menjadi orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kita hari ini melakukan sesuatu, apalagi ingin sesuatu yang tidak pernah kita miliki, menyandarkan kepada kekuatan kita, kemampuan kita, pengalaman kita, ilmu kita, terambilnya kita, pasti kita akan menyesal. Karena kita pasti akan gagal. Itulah keimanan kita sebagai seorang muslim. Kita harus butuh yang namanya dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman, orang sering mengatakan take action, miracle happen. Kerjakan sesuatu, lakukan tindakan, maka keajaiban itu akan datang. Ingatlah teman-teman semuanya bahwa keajaiban itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Miracle itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat jualan 11 menit, dapat langsung terjual 5 juta rupiah. Itu miracle, milik Allah Subhanahu wa taala. Anda cuma ngomong sederhana, tiba-tiba langsung beli 60 juta misalnya, itu miracle. Itu adalah keajaiban yang Allah turunkan kepada kita sekalian. Kisah-kisah begini saya ingin ceritakan kepada Anda semuanya karena kita semuanya ingin dapat miracle ya. Kadang miracle kita itu karena mencium tangan ibu kita dan bapak kita sebagai bentuk baktinya kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Kadang miracle tumbuh, muncul, lahir ketika kita menyempatkan diri untuk tahajud di malam hari. Meminta kepada Allah SWT. Minta petunjuknya, minta arahannya, minta taufik irsyadnya, minta diberi jalan-jalan, ditunjukkan jalan-jalan untuk meraih keberhasilan. Kadang kita mendapatkan miracle karena apa? Karena kita sangat senang bercengkrama dengan Allah, berdialog dengan Allah. Asyik mansyuk membaca Al-Quranul Karim. Makanya teman-teman bahagia hari ini Anda ketika membaca Quran itu harus betah Bapak Ibu. Karena tanda dari orang yang hatinya hatinya sakit, tanda dari seorang manusia yang hatinya sakit, dia sedang sakit parah adalah ketika dia tidak betah ketika membaca Al-Quran.
Karena membaca Al-Quran adalah makanan ruhani, di mana ruhani ini butuh asupan. Salah satu adalah baca Al-Quran. Kalau seandainya asupan ini, membaca Al-Quran ini tidak bisa diterima oleh hati kita, itu menggambarkan adalah hati kita, ruhiyah kita adalah sakit. Allah ciptaan itu dalam 3 unsur yang penting. Ada fisik, ada akal, ada hati. Mereka semuanya butuh makanan. Dan salah satu makanan hati, ruhiyah, itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Kenapa dianggap sakit? Itu tanda yang paling jelas. Itu tanda yang paling clear. Paling wadih. Kalau orang ruhiyah sakit, mentalnya sakit, hidupnya tidak mungkin bahagia. Hidupnya tidak mungkin akan bahagia. Itu seperti dikatakan oleh salah seorang sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia itu makan tidak nyenyak. Makan tidak enak. Tidur tidak nyenyak. Hidup tidak tenang, gundah gulana. Itu membuat orang tidak pernah bahagia ketika hatinya sakit. Dan salah satu tanda yang paling mudah kita lihat secara langsung adalah yaitu ketika seorang mukmin, seorang yang percaya dengan Al-Quran, seorang beriman kepada Allah, ketika dia membaca Al-Quran tidak betah. Apalagi diganggu oleh handphone. Baru 1 lembar, pengen lihat handphone. 2 lembar, lihat handphone. Akhirnya tidak baca Quran. Itu tanda hatinya sakit. Seorang yang hatinya sakit, maka pastikan sekalian, ingat seperti ini. Orang yang hati sakit adalah hidup itu dalam kegelisahan. Gundah gulana. Tidurnya tidak nyenyak. Meskipun kasur babut sing mendut-mendut. Makan tidak enak. Meskipun lauknya sangat enak. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu teman-teman semuanya, itu Allah ciptakan. Allah yang buat resep dengan kata-kata Al-Quran. Ibarat yang makanan. Maka Al-Quran adalah sebuah makanan yang diciptakan oleh orang yang paling ahli membuat resep. Chef terbaik di dunia dan akhirat. Yang menciptakan Al-Quran. Kalau Al-Quran sebagai makanan hati kita, maka itu adalah hidangan terbaik, hidangan paling paripurna dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada hati sakit, kalau ada hidangan yang paling enak, yang paling lezat, diciptakan oleh chef yang paling hebat di dunia ini, tiba-tiba tidak bisa menerimanya, itu mengaburkan hatinya sakit. Sebagaimana Anda makan enak, tapi sedikit misalnya sariawan saja, maka makanannya enak itu tiba-tiba nggak ada rasanya. Maka Anda seperti tidak merasakan apa-apa dengan makanan itu. Itu fisiknya sakit karena dikasih makanan tidak bisa masuk. Hati sakit ketika dikasih Quran tidak betah. Makanya teman-teman yang berbahagia, hari ini saya akan ajak Anda untuk latihan, untuk membiasakan diri menjadi habit sekaligus menjadi culture dari grup ini. Menjadi habit, kebiasaan Bapak sekalian, sehingga jadi budaya culture kita hari ini sebagai para akselerasi trainer, ACC trainer itu, yaitu adalah membaca Al-Quran sebelum semuanya Anda ingin dapat lakukan, yaitu pagi hari minimal 1 juz. Jangan bangkit dari tempat dudukmu membaca Al-Quran untuk mengerjakan sesuatu kecuali sudah selesai 1 juz. Selesai 1 juz Bapak sekalian. Biarkan WA itu tang ting itu masalah lain. Bisa diselesaikan nanti setelah baca Quran. Tang ting jangan tergoda dengan WA. Handphone kalau perlu disimpan jauh-jauh, jangan dekat-dekat dengan ketika baca Quran. Khusus kita ingin bercengkrama, berdialog, ngobrol langsung, ngobrol, asik masuk. Coba Anda kalau ketemu dengan orang yang paling Anda cintai, ngobrolnya itu sangat betai, Bos Ucun, betai. Buat itu, apa ya namanya ya, orang terasa seperti waktu sangat cepat, tidak ingin berpisah, inginnya terus bersama-sama. Itulah tanda dari kita dekat dengan kekasih kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan baca Quran 1 juz pagi hari sebelum kita beraktivitas, apalagi nyari duit, apalagi bekerja, apalagi nyari prospek. Oke ya. Baik teman-teman bahagia, ini saya